warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pelajaran tematik dengan materi pola lantai. Dan Ibu harap kalian sambil membuka buku tema 2 kalian di halaman 50. Jadi sekarang ambil buku paket tema kalian, buku paket tema 2. Lalu buka halaman 50 tentang materi pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tarik dari perpindahan satu tempat ke tempat lainnya. Jadi pola lantai itu adalah pola saat kalian menari. Pola saat penari melakukan tariannya, di mana tempat dia, dan perpindahan dari tempat satu ke tempat satu lainnya disebut dengan pola lantai. Nah nih contohnya nih pola lantainya, lihat dia berbaris. Nah ini juga ada pola lantai. Sekarang kita akan mengetahui apa saja pola lantai itu. Tapi sebelum itu kita akan mempelajari tentang tari kreasi. Oke. Tari kreasi masih di halaman 50. Tari kreasi adalah seni tarian yang dikreasikan sesuai dengan gerakan, alat penggiring, atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Berarti tari kreasi itu adalah tarian yang sudah dikreasikan, berarti sudah ditambah-tambahkan oleh unsur-unsurnya atau tambahan-tambahan yang disesuaikan dengan tariannya. Nah, tari kreasi ini memiliki beberapa unsur. Antara lain, unsur-unsur tari kreasi yang pertama itu ada gerakan, busana. Jadi setiap tarian akan mencocokkan busananya dengan tema tariannya. Lalu yang ketiga ada alat musik pengiring. Setelah alat musik, ada lagu pengiringnya. Dan yang terakhir adalah ada tata riasnya atau make up-nya. Tata riasnya seperti apa? Jadi disesuaikan, kalau lagu ini bertema tradisional, maka seluruh unsur-unsurnya akan bertema tradisional. Jadi disesuaikan kreasinya terhadap tarian yang akan mereka tampilkan. Nah, itu adalah tari kreasi. Tarian yang dikreasikan sesuai dengan gerakan, alat pengiring, ataupun propertinya dalam tarian tersebut. Setelah kita membahas tari kreasi, kita kembali lagi ke pola lantai. Kalau tadi ada pengertian pola lantai, sekarang kita akan menyebutkan satu persatu macam-macam pola lantai, seperti di halaman 51. Macam-macam pola lantai antara lain, yang pertama ada pola lantai vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan. Nah, ini titik-titik itu gambaran dari seorang penari ya. Contohnya di situ ada, kamu bayangkan di situ penarinya itu berjajar dari depan ke belakang ataupun sebaliknya, garis lurus dari ke belakang ke depan, dari belakang ke depan, jadi satu garis.
Ini disebut dengan pola lantai vertikal. Tarian yang menggunakan pola lantai vertikal itu tari tradisionalnya antara lain ada tari serimpi dari Jawa Tengah, dia menggunakan pola lantai ini. Ada juga tari Yospan dari Papua dan tari Pasambahan dari Sumatera Barat juga menggunakan pola lantai vertikal dan tarian daerah lainnya. Selanjutnya, setelah pola lantai vertikal, ada pola lantai horizontal. Adalah pola lantai yang memanjang ke samping. Kalau tadi vertikal dari depan ke belakang dan ke belakang ke depan, sekarang adalah pola lantai yang memanjang ke samping. Nih, gambarnya ke samping memanjang. Contoh tari tradisional yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Indang dari Sumatera Barat. Dan juga ada tari tradisional Saman dari Aceh. Nah, itu adalah beberapa contoh tarian tradisional yang menggunakan pola lantai horizontal. Yang C ada pola lantai diagonal atau kita biasanya menyebut X. Adalah bentuk pola lantai yang membentuk sudut ke samping kanan atau ke kiri. Gambarnya itu seperti huruf X. Jadi bersilangan. Contoh tari tradisional yang menggunakan pola lantai ini ada tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Pendet dari Bali, dan ada landing Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Nah, tadi itu beberapa contoh tari tradisional yang menggunakan pola lantai diagonal. Sekarang yang terakhir, pola lantai melingkar atau pola lantai lingkaran. Adalah pola lantai yang membuat lingkaran. Nah, berarti penarinya membentuk sebuah lingkaran. Tebak, tari tradisional apa yang menggunakan pola lantai lingkaran? Ya, yang contoh yang pertama, ada tari piring dari Sumatera Barat. Tarian itu menggunakan pola lantai melingkar. Ada juga tari tradisional Randai dari Sumatera Barat menggunakan pola lantai ini. Nah, tadi kita sudah membahas pola lantai dan tari kreasi. Sekarang kita akan maju lagi membahas materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Sekarang, buka buku tema 2 kamu halaman 55. Membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Kita membahas yang pertama dulu, hak sebagai anggota masyarakat. Sebelum itu, kalian masih ingat kan hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima. Hak kalian sebagai anggota masyarakat, sesuatu yang harus kalian terima sebagai anggota masyarakat antara lain. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Ada yang mendapatkan perlindungan hukum, itu adalah hak kalian sebagai masyarakat. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Berpendapat dan berorganisasi. 7. Mengembangkan kebudayaan daerah. 8. Dan lain-lain. Masih ada banyak hak-hak sebagai
anggota masyarakat. Di sini hanya dibutuhkan 7 contoh-contohnya. Setelah hak, kita akan menuju kewajiban. Kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kewajiban berarti segala sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan hak. Berikut beberapa contoh kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kalian harus mematuhi aturan yang ada di lingkungan rumah kalian. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Contohnya kayak kerja bakti, berarti kalian wajib ikut untuk membantu. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 5. Membantu tetangga yang terkena musibah. 6. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. 7. Dan lain-lain. Itu adalah beberapa kewajiban sebagai anggota masyarakat. C. Tanggung jawab anggota masyarakat. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap seseorang terhadap pelaksanaan kewajibannya. Oke, di sini ada beberapa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. 1. Ikut gotong royong jika ada kegiatan di masyarakat. Jadi kalian bertanggung jawab untuk mengikutinya dengan penuh tanggung jawab juga. Menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dengan mengikuti ronda bergilir. Berarti tanggung jawab kalian menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan, berarti tanggung jawab kalian juga untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kalian. Menghadiri undangan dalam rapat RT RW desa dan memberikan masukan untuk kebaikan bersama. 5. Dan lain-lain, masih banyak hal kok tanggung jawab. Tanggung jawab itu berkaitan dengan kewajiban. Bagaimana kalian melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Oke, jadi kewajiban dan tanggung jawab itu berkaitan. Hak adalah segala sesuatu yang wajib kamu dapatkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kamu lakukan untuk mendapatkan hak kamu. Dan tanggung jawab adalah sikap kamu terhadap melakukan kewajiban itu. Apakah penuh dengan tanggung jawab atau tidak? Nah, itu adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Setelah 2 materi tadi, pola lantai dan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, di sini ada latihan. Cukup 5 latihan saja. Kalian kerjakan di buku tulis tema. Boleh langsung jawaban ataupun soal ditulis kembali di buku tulisnya. Lalu dikirim di Google Classroom kelas 5. Jika kalian masih ada yang belum paham, kalian boleh langsung bertanya ke ibu. Oke, jadi kalian langsung tanya ke ibu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.